Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Nah, saya ingin melanjutkan pembahasan pada kuliah kita sebelumnya terkait dengan model dinamis. Jadi pada kuliah sebelumnya kita sudah belajar itu bahwa model dinamis itu adalah berupa model matematika yang memodelkan sistem yang akan kita bangun. Dan untuk di awal kita harus memiliki model matematika untuk plan atau kendalian atau sistem yang dikendalikan. Dengan memiliki model dari sistem yang dikendalikan, maka kita akan dapat menetapkan strategi kendali apa yang bisa kita terapkan sesuai dengan requirement ataupun apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin responnya lebih cepat, atau kita ingin maksimum overshoot ketika pada posisi transient itu dia tidak melonjak ya, overshootnya tidak tinggi ketika di awal itu. Nah itu perlu kita ketahui dulu model matematika dari atau model dinamis dari plan yang akan kita kendalikan. Nah ini referensi yang kita gunakan Franklin khususnya ya, Paul dan Emani. Nah ini feedback control engineering system dan Ogata model control engineering. Nah saya ingin ulang kembali, itu model dinamis itu menggambarkan sistem menggambarkan sistem yang akan kita kendalikan, dan itu merupakan langkah pertama untuk kita dapat masuk ke dalam tema yang lebih besar, yaitu kendali umpan balik. Jadi kita belum membicarakan kontrolnya, karena kendali umpan balik akan kita lakukan itu sangat bergantung dari model dinamis yang akan kita kendalikan. Nah, cara mendapatkan model dinamis itu ada dua. Pertama, menggunakan persamaan matematika dasar dan prinsip fisika yang sudah ada. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini sebagai pengulangan ya. Kemudian kedua itu pengujian prototype atau prarupa. Itu mengukur respon terhadap variasi input dan menggunakan datanya untuk membangun estimasi sebuah model. Jadi dengan menguji, memberikan variasi input, kita mendapatkan outputnya, kita bisa bangun sebuah model. Ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan tools seperti MATLAB dan sebagainya. Kemudian bentuk umum dari model dinamis itu ada dua. Pertama, fungsi transfer function bahasa Inggrisnya. Kedua itu model ruang keadaan atau state space. Nah, pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini kita akan membahas terkait transfer function. Dasar-dasar transfer function sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan melihat contoh-contoh bagaimana fungsi transfer itu atau transfer function itu bisa dibangun dari plan-plan, baik plan yang merupakan gerak translasi atau linear atau gerak horizontal, maupun plan yang merupakan plan gerakan memiliki gerakan rotasi, baik plan yang terkait dengan rangkaian listrik dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait hal itu. Nah, kalau pertemuan sebelumnya juga sebagai pengingat itu kita sudah membahas gerakan translasi atau linear itu pada model cruise control, dimana kalau kita lihat bahwa itu terkait dengan massa mobil ya, dan koefisien hambatan dan seterusnya. Ini model kita bisa gambarkan, dan terkait dengan gaya atau gaya gesekan ya. Nah, ini sudah kita diskusikan sebelumnya. Gerakan translasi ini itu sangat terkait dengan konsep fisika fundamental, yaitu F sama dengan M kali A. Jadi F itu adalah jumlah semoga yang terdapat pada sistem, itu satuannya Newton. M itu adalah massa objek yang dikendalikan atau satuannya kilogram. Nah, kemudian A itu percepatan inersial atau akselerasi, itu meter per detik kuadrat, atau kalau bahasa Inggris S kuadrat. S itu terkait singkatan dari second ya, atau detik kalau bahasa Indonesia. Nah, gerakan translasi itu sangat terkait dengan konsep fundamental ini ya, konsep fundamental ini. Nah, kalau kita lihat ada diagram fisik dari sistem model cruise control itu, kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini silakan lihat pembahasannya pada materi sebelumnya, sehingga kita dapatkan transfer function ya, V terhadap masukan U, jadi kecepatan. Jadi cruise control itu adalah untuk mengendalikan agar kecepatannya tetap. Namun tidak semudah itu ketika misalnya
kita mendapatkan sistemnya memiliki landasan yang rata atau flat, dan ketika kita terapkan ke landasan yang berbukit, maka kecepatannya akan berubah dengan U yang kita berikan, itu kecepatan akan berubah. Maka itu harus kita kontrol sehingga gaya yang diberikan lebih kuat, sehingga kecepatan yang dihasilkan itu bisa dipertahankan. Begitu juga ketika menuruni bukit misalnya. Menuruni bukit berarti kita memerlukan gaya yang lebih sedikit atau gaya dorong lebih sedikit, tekanan gas yang lebih sedikit untuk dapat untuk agar mobil itu tidak terlampau laju gitu ya, karena landasan yang menurun, kurang lebih seperti itu, sehingga didapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Nah, juga model suspensi mobil itu sudah juga kita bahas. Kita lihat bahwa ini adalah gerakan translasi dari atas ke bawah, vertikal gitu ya. Jadi translasi ini gerakannya adalah linear ya, jadi tidak berotasi. Pembahasan berikutnya itu kita akan bahas terkait ini dari minggu lalu ya. Nah, gerakan rotasi. Nah, kita lihat gerakan rotasi atau gerakan putar ya. Gerakan putar ini kita bisa lihat salah satunya adalah model kendali attitude atau letak dari satelit. Kalau kita lihat di sini adalah dia pengaruhi oleh momen gangguan, gaya kendali pada jet atau FC, jarak ke pusat, massa, momen putar, dan sudut putar. Nah, perlu diketahui bahwa terdapat istilah yang sedikit berbeda dengan gerakan translasi atau linear dengan gerakan rotasi. Dalam gerakan rotasi nanti adik-adik akan mendengar atau banyak menemukan istilah misalnya momen ya, momen inersia, momen gaya. Nah, apa itu? Kalau di gerakan translasi itu momen gaya itu ya gaya, jadi F gitu ya. Nah, sedangkan kalau di gerakan rotasi itu disebut dengan biasanya momen gaya. Momen gaya kenapa? Itu tidak Newton lagi satuannya, tetapi Newton meter, karena itu terkait dengan juga jaraknya ya, jaraknya dari pusat massa. Jadi pusat massa. Nah, sementara itu momen inersia, jadi nanti akan didengarkan selalu menemukan istilah momen inersia. Momen inersia itu sebenarnya mirip massa kalau di gerakan translasi. Tetapi kalau di gerakan translasi itu tidak terkait dengan putaran. Jadi kalau momen inersia ini terkait dengan putaran. Ada bedanya ya, bedanya. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau kita lihat itu adalah kalau momen inersia itu massa dikali dengan jari-jari kuadrat atau mr kuadrat gitu. Kurang lebih seperti ini. Kalau dalam hal ini D ya, D. Nah, apa sih, bagaimana kira-kira untuk mengerti dengan momen inersia ini? Kalau kita misalnya katakanlah begini, kalau di gerakan translasi itu kita punya massa 10 kg dengan massa 10 kg dengan massa 2 kg. Nah, dalam kondisi diam, jadi kalau dalam kondisi diam, nah ketika kita mendorong, jadi momen inersia adalah upaya dari massa itu sendiri untuk tetap pada kondisi keadaannya. Jadi kalau kondisi keadaannya diam, dia cenderung akan tetap ingin diam gitu. Jadi berapa sih momen sehingga kita harus melawan momen itu lebih besar sehingga massa atau benda tersebut bisa bergerak gitu. Nah, jadi misalnya massa 10 kg akan membutuhkan kekuatan yang lebih untuk dapat menggerakkan dibandingkan dengan benda dengan massa 2 kg. Jadi lebih berat untuk menggerakkan benda dengan massa 10 gram dibandingkan dengan massa 2 kg. Nah, itu yang disebut dengan momen inersia. Apakah cukup dengan kondisi keadaan diam? Tidak juga. Kita bisa lihat juga dalam kondisi bergerak. Jadi ketika sebuah benda dengan massa tertentu itu bergerak, jadi kalau massa itu di gerakan translasi itu satuannya kilogram, kalau di gerakan rotasi itu momen inersia itu kilogram meter kuadrat. Jadi terkait dengan jaraknya terhadap titik pusat massa, jadi dikuadratkan. Nah, itu kalau bergerak, jadi massa ini, benda ini ingin mempertahankan posisinya tetap bergerak ketika direm itu bergerak. Nah,
ketika kita ingin menghentikan, itu ada momen inersia yang kita harus lawan sehingga dia kecenderungan bergerak ini bisa berhenti. Jadi momen inersia ini dihasilkan dia ingin tetap bergerak. Nah, bisa dikatakan bahwa benda, misal kita putar benda ya, balok gitu ya, balok kita putar gini, yang memiliki massa 1 kilogram kita putar, itu kan kencang kan. Nah, kemudian kita berhenti, nah itu akan dia berhenti lebih cepat dibandingkan misalnya yang 3 kilogram. 3 kilogram dia akan cenderung ingin masih berputar kembali gitu. Jadi lebih kuat momen inersianya dibandingkan dengan benda yang masanya lebih kecil. Jadi kecenderungan bergeraknya tetap lebih besar untuk benda dengan massa yang lebih besar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya momen inersianya adalah sebuah momen gaya macam kecenderungan untuk benda tersebut untuk mempertahankan pada kondisi awalnya. Jadi kalau kondisinya diam, dia ingin mempertahankan diam. Ketika kondisinya bergerak, dia ingin mempertahankan bergerak. Nah, di sisi lain ada namanya momen gaya tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, momen gaya ini adalah gaya yang diberikan. Jadi gaya yang diberikan tapi khusus untuk gerakan rotasi. Jadi gerakan yang diberikan. Dalam hal ini FC dia, FC kadang-kadang disebut juga dengan MC. Jadi kalau disebut momen itu bisa momen gaya, bisa momen inersia. Nah, ada MD gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah satelit ya, yang dikendalikan dengan jet FC. Jarak ke pusat massa adalah D. Jadi momen putarnya adalah FC kali D. Ya, FC kali D. Ya, momen putar ini FC kali D. Sudut putar theta kita lihat ini ya. Nah, kita lihat. Jadi ini Newton meter. Newton meter artinya ini sebenarnya momen putar ini adalah, kalau kita lihat ada satunya berarti ini adalah sebenarnya gaya kalau di gerakan translasi. Tapi kalau di sini sebutnya momen putar atau momen gaya. Oke. Nah, konsep inilah yang dipakai ya, konsep fisika fundamental yang dipakai untuk model attitude, ini bukan cruise control tetapi attitude ini M ya. M itu jumlah semua momen. Jadi bukan massa ya. Momen eksternal di sekitar pusat massa benda. Jadi N kali M. Kalau gerakan translasi itu satuannya N saja, Newton saja. Tetapi kalau di gerakan rotasi ini NM, ya NM. Jadi ini momen ya, ini bukan massa, ini momen. Nah, kalau I ini adalah momen inersia massa di sekitar pusat massa. Jadi kilogram meter kuadrat. Ingat, kalau I ini gerakan translasi itu seperti ya massa M yang satuannya kilogram. Tetapi karena untuk gerakan rotasi dia terkait juga ke titik pusat massa, itu disebut dengan momen inersia. Jadi momen inersia tadi apa? Itu kondisi untuk mempertahankan kondisi awalnya. Ketika dia diam, dia ingin mempertahankan tetap diam. Ketika bergerak, dia ingin mempertahankan bergerak. Oke, jadi kalau alfa ini adalah percepatan angular suatu benda. Gitu. Jadi percepatan angular suatu benda dalam satuan radian per second kuadrat. Satuan untuk percepatan angular suatu benda. Nah, kalau kita lihat tadi kendali attitude atau letak satelit ya, bukan altitude ya, bukan ketinggiannya, tapi attitude, letak satelit itu kita bisa gambarkan dia kurang lebih atau modelkan kurang lebih dengan konsep ini, FCD plus MD. Nah ya, jadi FC ini adalah gaya ya, dari gas jet ini dikalikan D itu jarak, kemudian MD. Nah, itu sama dengan I kali theta. Double dot artinya apa? Ini sebenarnya turunan kedua dari sudut. Jadi kalau sudut itu posisi angular ya, posisi angular. Kalau diturunkan pertama itu ada kecepatan angular. Kalau diturunkan dua kali, double dot ini ya, nah, itu adalah percepatan. Jadi turunan pertama, misalnya gerakan translasi misalnya, atau gerakan linear itu turunan pertama adalah kecepatan, turunan pertama posisi, turunan keduanya adalah percepatan. Nah, ini hampir mirip di percepatan angular tadi ya, percepatan angular dikalikan dengan inersia. Nah, kalau kita ambil itu transfer functionnya kurang lebih kalau kita jadikan dalam Laplace ini artinya theta S dikali S kuadrat ya,
theta S kali S kuadrat. Jadi FC D tambah MD sama dengan I theta kali S kuadrat. S kuadrat itu menandakan transformasi ke Laplace, itu turunan kedua. Nah, dengan syarat bahwa kondisi awal adalah 0, sehingga bisa diturunkan seperti itu. Nah, kita ambil tetanya, kita ambil U-nya, ya, U-nya itu adalah apa? U-nya itu adalah FCD tambah MD ini tadi, ya. U itu FCD tambah MD. Kita pindahkan ini, kita pindahkan sini. Jadi theta dibagi U, kita pindahkan I-nya sini. Jadi 1/I. Kebetulan ada S kuadrat tadi, pindah juga sini. Jadi 1/I kali 1/S kuadrat. Jadi pindah tempat. Jadi kurang lebih transfer functionnya adalah seperti ini. Ya. Ini terdapat dua integral, ya, fungsi di sini, kemudian dikalikan 1/I. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan itu dengan Simulink di MATLAB itu, diagram bloknya, kita lihat dulu diagram bloknya bagaimana. Nah, kita bisa gambarkan ini adalah U-nya. U-nya itu adalah masukan ke plan. Masukan pelan itu apa? Itu gaya tadi, ya, momen gaya tadi, ya, momen gaya, ya, baik momen gaya putar, ya. Kita lihat ini dikalikan 1/I. 1/I tadi adalah ini dikalikan, diintegralkan, kemudian diintegralkan sehingga kita dapat posisi. Nah, jadi kalau ini kita samakan dengan U, ya, kurang lebih kita ganti dengan U, ya, ini S kuadrat theta S, kemudian diintegralkan, maka dia jadi S, ya, theta S, kemudian akhirnya kita dapatkan theta. Nah, program Simulink ini kita bisa dapatkan, misalnya kita uji, anggaplah sebagai kalau dalam pengujian biasanya step respon itu biasa diwakili dengan nilai 1. Jadi 1 ini PU, per unit PU biasanya. Nah, 1 ini bisa menggambarkan 220 volt misalnya untuk tegangan, bisa menggambarkan 500 Newton untuk gaya, bisa menggambarkan juga misal 25 derajat Celcius untuk suhu. Nah, jadi kalau 1 artinya 25 derajat Celcius. Tapi kalau nanti nilainya 0,5, berarti 0,5 dari 25 derajat Celcius sebenarnya. Sehingga memudahkan kita skalakan dia sebagai 1 seperti itu. Nah, jadi dia melalui penguat 1/I, ya, integrator, dan kita bisa gambarkan. Nah, ini kalau kita lakukan di MATLAB, ya, kita akan dapatkan kurang lebih responnya seperti ini. Jadi kurang lebih, nah, ini sudut, ya, dalam satuan radian. Ini seiring dengan waktu itu, ini adalah responnya. Jadi ingat kembali bahwa kita baru menggambarkan plannya atau sistem yang akan dikendalikan. Kita belum mempertimbangkan kendalian. Itu akan dibahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita menggambarkan dulu, memodelkan dulu model dinamis dasar sistem, baru kita akan bisa merancang kendalinya, ya. Sistem lain, ya, sistem lain gerakan rotasi atau putar itu ada model baca tulis disk, ya, CD dan sebagainya, itu, ya, disk ini. Kalau kita lihat di sini terdiri dari disk itu sendiri, kemudian ada track sensor, ya, sensor track, dan pembaca di sini, ya, untuk membaca optik yang ada. Kemudian kita lihat ada sudut dari head inertia, ya, head inertia. Kemudian flexible shaft di sini, ya, itu kita wakilin K dan B, ya. Jadi kita lihat sini ada juga motor inersia, ya, motor inersia. Kemudian ada MCMD. Nah, MCMD, ya. MCMD inilah yang momen yang diberikan gitu. Jadi ingat ada dua momen di sini. Kalau kita lihat ada inersia pada motor, inersia pada head, dan ada momen gaya. Jadi ingat, ya, itu ada beda. Apa itu momen di sini, apa itu momen gaya dalam gerakan rotasi. Jadi kalau momen gaya itu seperti F di gerakan translasi, yaitu gaya, ya. Nah, tapi di sini adalah momen gaya, tetapi momen Indonesia itu seperti massa lah di gerakan linear gitu, ya. Tapi dia terkait dengan jarak. Nah, konsep dari ini saya ulangi, ini adalah M sama I kali alfa. Nah, ini sudah jelaskan sebelumnya untuk mengingat kembali yang pada sistem satelit tadi. M adalah semua momen gaya eksternal di sekitar pusat massa atau Newton meter, ya. Kembali lagi, kalau di gerakan translasi itu F itu ada Newton, ya. Tapi gerakan rotasi itu Newton meter. Jadi dikalikan dengan jaraknya, ya, jarak.
Nah, ke titik ke pusat massa. Nah, I itu momen inersia massa benda di sekitar pusat massa, kilogram meter kuadrat. Alpha itu percepatan angular sebentar, radian per second kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita gambarkan kembali tadi this tadi ya. Kalau kita gambarkan diagram baca tulisnya secara bebas nih, kalau kita lihat di sini, ini terdiri dari dua buah nih. Kalau kita lihat ya, ya pertama ini yang I1. Jadi kalau kita lihat dari motornya dulu, nanti yang di kanan ini I2 dari head inersianya. Nah, ini adalah kita lihat bahwa ada MC tambah MD. Ya, MC ada tambah MD. MC itu momen gerakan kepala ujung pembaca, ya. MD itu torka gangguan atau disturbance, ya. Bisa ada gangguan dalam prosesnya. B itu redaman, ya. Nah, itu kemudian ada kita lihat ini redaman itu melawan dari gaya yang diberikan. Dari momen gaya yang diberikan itu ada redaman, ya. Itu sebesar B, ya. Kalau ingat gerakan translasi itu mirip-mirip seperti ini. Jadi B theta dot 1 kurang dari 2 K, ya. Theta 1 ini kurang theta 2. Jadi kalau D itu redamannya, ya redamannya. Sehingga nanti bisa berhenti pada satu titik tertentu terkait dengan theta 1. Nah, kalau I2 kita lihat di sini, I2 itu terkait dengan head inertia. Nah, kalau I2 itu bergerak satu arah, itu terkait dengan K dan B, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan dari dua ini, dari dua diagram gerakan putar baca tulis ini, nah kita bisa dapatkan I1, ya tadi yang saya kecilkan. Nah, I1 ya yang adalah di kiri, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah model matematika dari diagram tadi, diagram free body atau diagram bebas tadi yang kita gambarkan untuk baik I1 maupun I2. Jadi I1 terkait dengan motor tadi, ya. Kemudian I2 itu terkait dengan head inersianya. Nah, kita lihat bahwa di sini I1 kali theta 1 double dot, ya, tambah B, ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada keseimbangan. Jadi ini MC tambah MD itu harus sama dengan yang melawannya gitu, sehingga dia seimbang, ya, balance, ya. Nah, itu dapat kurang lebih B kali theta 1 dot kurang theta 2 dot, ya, tambah K theta 1 theta 2. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk head inertia kita dapatkan I2, ya, I2 theta 2 kuadrat double, ya, plus B dan seterusnya itu sama dengan 0 karena tidak ada momen gaya yang melawan ini. Nah, kalau kita ambil transfer function, ya, sudut 1, ya, sudut 1 terhadap MC, kita asumsikan bahwa gangguan itu 0, ya, gangguan 0 sama seperti sebelumnya. Ketika kita memiliki dua masukan, ketika kita membuat transfer functionnya, itu ada single input, ya. Jadi kita terhadap apa yang lain diasumsikan 0. Jadi kalau terhadap MC dan MD nya 0, maka kita keluarkan semua ini. Jadi kalau double ini berarti kan theta 1 S kuadrat tambah B, theta 1 S kurang theta 2 S tambah K theta 1 theta 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita asumsikan theta 2 ini 0, ya, MD 0, maka akan kita dapatkan tinggal I1 theta 1 S kuadrat tambah B theta 1 S, ya. S itu dapat dari mana? Dari, kalau 1 ini berarti S, ya. Kalau 2 dotnya berarti S kuadrat atau turunan kedua nih, ya. Nah, ini ditransformkan ke Laplace. Nah, K theta 1, maka kita dapatkan ambil saja tetanya theta 1-nya, kemudian kita dapatkan dibagi MC, maka kita dapatkan dengan mudah ini, ya. Nah, begitu juga ketika kita anggap bahwa sudut 2 theta 2 terhadap MC, di mana MD tadi gangguan itu dianggap 0 dan sudut 1 itu dianggap 0. Nah, akan kita dapatkan juga kurang lebih seperti ini, ya. Kita dapatkan juga seperti ini, theta 2 terhadap MC, kita dapatkan transfer functionnya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, ada juga gerakan rotasi atau putar yang disebut dengan pendulum. Kalau kita lihat pendulum itu bagaimana sih? Pendulum itu adalah gerakan ya bergoyang gitu, terjadi osilasi eh, putaran gitu ya, eh, pada putaran angular lah, gerakan angular itu pada ada satu titik tengahnya ini. Jadi dia bergerak secara berosilasi terhadap titik tengah ini. Nah, ini sedikit simulasi atau gambaran tentang pendulum. Mari kita perhatikan ya. Suppose the bob of a simple pendulum is in equilibrium. If we now take it to one side, left or right, and release it, it begins to move to and fro. This to and fro motion of a simple pendulum is called the oscillatory motion. One full to and fro motion of the pendulum is called an oscillation. The pendulum completes one oscillation when its bob, starting from its equilibrium position O, moves to one extreme position A, from there to the other extreme position B, and then back to O. Alternatively, an oscillation can also be measured as the movement of the bob of a pendulum from one extreme position A to the other extreme position B and back to A. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bergerak dari E ke B dan seterusnya melalui titik O. Jadi osilasi terjadi antara gerakan ini. Jadi gerakan ini membentuk sudut ya. Sudut kita lihat bahwa titik pusat masanya itu ada di bola ini ya. mg, massa kali gravitasinya. Ini massa kali gravitasinya. Ini kurang lebih seperti itu, dan ini terkait dengan panjang terkait dengan L-nya, panjangnya ya. Nah, panjang ini kalau kita bikin satu lingkaran itu sebenarnya ini adalah jari-jari. Maka tadi yang saya sebutkan momen inersia itu terkait massa dikali dengan jari-jarinya L kuadrat, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat konsepnya tetap menggunakan gerakan rotasi tadi. Ini sudah saya sampaikan juga tadi di dua sistem sebelumnya, N kali I inersia kali alfa. Jadi tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, kurang lebih transfer function dari gerakan rotasi pendulum itu, kalau kita lihat TC adalah torsi yang diberikan. Jadi ini sebagai, kalau di plan itu sebagai U-nya lah. Jadi kita berikan gitu, kita berikan semacam gaya kepada benda ini, sehingga benda ini nanti mengayun gitu. Nah, kalau dia dalam posisi diam kan dia tidak akan mengayun. Nah, tetapi ketika kita gerakkan, kita kasih torsi yang diberikan atau gaya ya, kalau di gerakan transaksi disebut gaya. Kalau di sini disebut momen gaya atau biasa sebut juga dengan torsi. Nah, itu kita berikan. Nah, jadi satuannya kurang lebih seperti ini. TC sama dengan mg L sin theta kali I theta double dot ini. Turun kedua dari theta. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari momen tadi. Jumlah keseluruhan momen ini M. Jadi keseluruhan momen. Jadi momen ya, momen pertama TC, kedua momen yang terkait dengan apa? Terkait dengan masanya. Jadi mg kali L sin theta ya, kurang lebih seperti itu. Sama dengan I adalah inersia dikali percepatan. Percepatan itu, percepatan sudut itu ada theta turun kedua dari theta atau theta double dot sini. Oke, kalau dilihat dari sini ya. I sama dengan ml kuadrat. Ingat, ini adalah rumus untuk momen inersia, massa dikali jarak kuadrat gitu ya. Jarak ini adalah jari-jari ya. Dalam hal ini kan jari-jarinya sampai titik ini. Kalau dibikin satu putaran bulat gitu, ini adalah jari-jarinya. Jadi L kuadrat. Oke. Maka kita bisa gantikan I dengan ml kuadrat. Nah, kita putar, tetanya kita ambil. Jadi ml kuadrat ini pindah ke sini. Jadi TC dibagi ml kuadrat kurang mgl bagi ml kuadrat, sehingga M-nya hilang, L-nya hilang satu. Di sini tinggal G per L ya. Kali sin theta. Nah, jadi kalau kita putar kembali kurang lebih dapatnya seperti ini. Kita gabungkan dengan sisi kiri itu yang memiliki theta. Nah, jika sudutnya itu sangat kecil, mendekati 0 misalnya, maka boleh dikatakan sin theta itu sebenarnya sama dengan theta. Ya, sin theta itu sama dengan theta. Jadi kalau sangat kecil, karena kalau sin misalnya sin 2, tetanya 2 derajat. Nah, itu sebenarnya mendekati nilai tetanya, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya.
atau mendekati 0 misalnya, 0 berarti sin 0 itu sebenarnya 0 gitu ya. Jadi kalau tetanya kecil itu sebenarnya sin theta itu mendekati theta, nilai theta itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa anggap bahwa sin theta itu adalah theta. Jadi kita bisa tulis seperti ini sama dengan PC ml kuadrat. Ini kalau kita ingin melinearisasi sistem ini. Jadi kalau kita tetap menggunakan sin itu, kita sudah mempertimbangkan sistem non-linear dalam transfer function. Tapi kalau kita linearisasi, kita anggap bahwa theta ini kecil ya. Kita anggap sama sin theta sama dengan theta. Nah, kita dapatkan akhirnya kita pisahkan theta double dot ini sama dengan theta s kuadrat tambah g per l theta sama dengan tc dibagi ml kuadrat. Maka s, kalau kita ambil tetanya, berarti theta dikali dalam kurung s kuadrat tambah g per l kan. Nah, karena theta ya. Nah, ini kalau kita pindahkan ke kanan, dan tc pindahkan ke kiri, akhirnya kita dapatkan kurang lebih seperti inilah. Jadi s kuadrat ini dapat dari mana tadi? Dapat dari theta double dot ini. Jadi theta double dot ini sebenarnya kalau digambarkan secara, tuliskan dengan Laplace itu theta s kuadrat ya, theta s kuadrat. Theta s kuadrat. Oke. Nah, kurang lebih kalau kita misalnya kita coba-coba dengan MATLAB lah ya. Misal grafik respon dari transfer function ini ketika n-nya atau masanya 1 kg, panjangnya atau jadinya 1 meter, kemudian anggaplah gravitasi itu 9,81 meter per s kuadrat per detik kuadrat, itu maka kita dapatkan osilasi seperti ini. Jadi sudutnya ya, sudutnya dapatkan seperti ini dalam ini dalam radian ya. Kemudian kita bisa juga gambarkan dia dengan menggunakan Simulink. Jadi kita kasihkan step ya, kita kasihkan gain 1, ini menggambarkan persamaan atau transfer function tadi. Yang ini ketika kita mempertimbangkan sin, jadi fungsi trigonometriknya, sehingga kita yang ini adalah linear. Jadi kalau ini linear ya, dari ini kita lihat theta ini, sin theta kita anggap sama dengan theta. Karena ini maka ini kita linearisasi. Kemudian kalau non linear kita lihat, kita mempertimbangkan fungsi trigonometriknya, jadi sin tetap sin theta, sehingga kita akan bisa melihat hasilnya. Jadi kurang lebih kalau kita TC nya kita kasih momen gaya sekitar 1 Nm, maka kurang lebih untuk linear respon itu adalah yang garis yang solid ini ya. Sedangkan non linear respon ini garis yang putus-putus ya. Jadi mendekati sekali sebenarnya, mendekati sekali. Nah, kemudian kalau untuk kita kasihkan lebih kuat lagi 4 Nm, maka kurang lebih sini. Jadi makin kuat kan artinya apa? Tetanya atau sudutnya yang mengayun itu dari sudut ketika mengayun jauh gitu, sudut itu bisa mencapai lebih tinggi lagi karena gaya yang diberikan tuh, gaya luar yang diberikan tuh, TC yang diberikan itu lebih besar, dan perbedaan linear dengan non-linear semakin terasa. Kenapa? Karena tadi untuk linear kita memang asumsikan bahwa tetanya itu kecil sehingga bisa di sin theta itu sama theta. Tetapi ketika sudutnya besar, maka perbedaannya pun menjadi semakin mencolok gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, aplikasinya kurang lebih di mana? Contohnya hanging crane. Jadi crane, misalnya crane-nya yang misalnya di pelabuhan atau apa ya. Ini konsep bisa menggunakan konsep hanging crane ya, pendulum. Untuk gerakan kecil, theta kita anggap 0, sin theta itu mendekati theta akibatnya, maka cos theta, karena cos theta, theta yang mendekati 0, cos 0 kan 1, jadi cos theta itu mendekati 1, kemudian theta kuadrat itu 0, maka kita bisa dapatkan kurang lebih seperti ini modelnya ya, seperti ini persamaannya, I inersia tambah MPL kuadrat dan seterusnya. Ini kita dapatkan min MPLX. Jadi ini adalah gerakan kombinasi rotasi dan translasi. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi ada yang bergerak secara rotasi ini terkait dengan ini ya, ada bergerak secara translasi. Kita lihat ini adalah karena diberikannya U ini, gaya dari luar ini. Nah, kita lihat kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita gabungkan itu dengan asumsi bahwa Sx itu 0. Jadi ingat, ketika kita ingin mendapatkan transfer function dan ada dua variabel masukan, kita asumsikan variabel yang lain itu 0. Jadi x dalam hal ini posisi dianggap 0,
Nah, maka kita bisa pertimbangkan antara theta ya, sudutnya terhadap U masukan. U itu adalah gaya atau momen gaya yang diberikan kepada sistem hanging crane ini. Jadi kita bisa dapatkan kurang lebih task functionnya adalah seperti ini ya. Nah, kalau di sisi lain ada yang dinamakan pendulum terbalik. Jadi kalau menghadap ke bawah ini pendulum ya. Kalau menghadap ke atas kita pertahankan berdirinya tetap tegak walaupun dia seperti labil ya. Jadi kita kontrol itu kita sebut dengan pendulum terbalik. Jadi kita pertahankan ini supaya dia bisa kita jaga objektifnya atau tujuan kontrol itu mempertahankan agar posisi tongkat ini bisa tetap tegak gitu. Bisa tetap terjaga, tidak jatuh ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih misalnya aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat ini posisi pertama adalah pendulum ya. Dia posisinya di bawah. Nah, kita ingin membuat dia ke atas. Jadi kita ingin membuat dia ke atas. Kita ingin membuat dia ke atas dengan kontrol tertentu. Nah, sehingga dia bisa pada posisi di atas dan dipertahankan posisinya tetap bisa tegak gitu ya, bisa tegak dengan kontrol tertentu. Kurang lebih seperti itu. Nah, aplikasi ini banyak sekali kita temukan. Sub aplikasinya maupun aplikasi itu sendiri banyak kita temukan. Contohnya di Segway 2 roda. Segway ini kalau pernah dengar, ini adalah Segway yang biasa kita sebut sebagai transportasi modern lah. Nah, ini diancang-ancang sebagai pengganti transportasi masa depan untuk skala pendek gitu ya, untuk jarak pendek. Ini cukup banyak sebenarnya ketika kalian lihat di tempat-tempat tertentu di Indonesia atau tempat lain di luar negeri itu udah banyak sekali menggunakan ini, dan konsep ini salah satunya memanfaatkan konsep kontrol pada pendulum terbalik ya. Kalau kita lihat nih, oke, baik itu adalah Segway dengan 2 roda. Bahkan sekarang ada Segway dengan 1 roda yang lebih sulit lagi untuk mengendalikan, untuk balancing ya, keseimbangan. Nah, jadi memang teknik pendulum ini jadi berkembang gitu dengan kombinasi dengan gaya fisika dan sebagainya untuk dapat mengendalikan sistem ini. Kalau kita lihat ini lebih rumit lagi kalau kita lihat ya di sini. Silahkan dilihat. Itu bahkan ada yang lebih sulit lagi kalau kita lihat ya di sistem ini, bahkan dia tidak memiliki tongkat dia. Kita lihat keseimbangan. Hey guys, I'm Ben from Authentic, and this is the InMotion V5F Plus from eWheels. It's a self-balancing electric unicycle that looks and feels like the Ferrari of unicycles. Now, design is top of the line. It's very sleek and clean. I love the black and red. Reminds me of a sports car. The glossy finish is nice too. It will unfortunately show those scratches a bit easier. The on and off buttons on the front. Quick tap to turn on your front headlight. This actually works pretty well for night riding.
There's a comfortable soft padding for your calves and also included are optional ankle pads. I personally like to attach these because my ankles can get pretty banged up while riding, plus when I'm jumping up those curbs it helps to pinch and lift up. The folding pedals are nice as well, solid grip tape. There's an optional folding handle that's convenient for walking it around while powered on. Moving on to the main specs. Product weight is 26.5 pounds. Top speed is fast. I was able to top out at 15.5 miles per hour. This baby flies. I'd highly recommend wearing a helmet. Max range on a single charge is about 30 miles. That's crazy far. Now real quick, there is a second model for sale. It's $100 cheaper and it's the Non-Plus V5F model. I had the chance to try them both and it is really nice to have that special Plus edition. It has a much larger battery pack that provides over 50% more range and more sustained power while riding. So here are some of my favorite features. First thing, this e-wheel is just a ton of fun riding around. I've gone just about everywhere with it. You get a ton of stairs, some people even taking photos. Now the design is just fantastic. It looks like something from the future. The carrying handle even has a built-in anti-spin button, so when you lift it off the ground it disables the motor to carry it around or lean it back while it's left powered on. The riding power is insane. I've tried pushing the scooter to its max, flying up and down hills as fast as I could, even jumping off dirt ramps and catching some mad air. It's kept under me the whole time and just keeps going. It's a 14-inch wheel with high pedals, making it very agile and nimble, easy to weave in and out. It can easily jump off those curbs, go off-roading, or with some practice, jump up those curbs and keep going. It also has that Bluetooth built in, so you connect with their app and view all sorts of technical info and even customize your settings. Alright, so overall, this V5F Plus electric unicycle looks, feels, and rides like the Ferrari of e-wheels. It's crazy fast, goes super far on a single charge, and an all-around premium product. It's probably one of the best that's out right now, and it definitely gets my full recommendation. Jadi itu ya, kalau kita lihat memang banyak aplikasi-aplikasi terkait untuk menjaga keseimbangan. Jadi memang pendulum terbalik ini banyak aplikasinya, tidak hanya terbatas dengan Segway. Jadi banyak sekali, kadang-kadang ada juga sistem yang digunakan di sistem-sistem lain ya, sepanjang dia untuk menjaga keseimbangan, khususnya untuk yang mengadopsi pendulum konsep pendulum terbalik. Nah, kalau kita lihat dari model ini, ya kita kembali lagi ke matematika untuk mensimulasikannya, mengetesnya ya, kemudian mencari desain kendali yang terbaik ya. Jadi target sebenarnya bagaimana menjaga agar tongkat pendulum ini tetap dalam posisi vertikal berdiri. Jadi ketika dia jatuh ini bagaimana ini diberikan sehingga dia bisa bergerak dan tongkat ini kembali berdiri seperti itu. Jadi permainan antara pengaturan antara posisi gaya yang diberikan kepada kereta ini terhadap tongkat ini sehingga tongkat ini tetap bisa berdiri. Nah, itu adalah targetnya. Nah, kalau kita lihat ini I adalah momen inersia pada pusat gravitasi. Jadi I kurang lebih sini. Karena ini tongkat, jadi pusat gravitasinya berada di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Berbeda tadi, karena tadi adalah satu tali, kemudian di ujungnya adalah bola. Nah, pusat gravitasinya ada di bola tersebut. Tapi ini adalah tongkat. Jadi kurang lebih titik pusat gravitasinya berada di titik tengah ini. Nah, gerakan rotasi tongkat pada peluru kalau kita lihat itu ada vertikal, ada horizontal. Vertikal V, horizontal H, kita asumsikan seperti itu. Kita tuliskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat I, ya I, ingat konsep ini yang saya tidak akan ulangnya. Yang ini I kali percepatan angularnya, I itu sama dengan adalah momen di sekitarnya, momen yang terkait dengan benda tersebut. Jadi kalau dalam hal ini V kali L sin theta tak kurang H kali L cos theta. Nah, kalau kita lihat bahwa gerakan horizontal tongkat pendulum itu adalah M, tongkat pendulum adalah ini ya, M turunan kedua dari X tambah L sin theta. Jadi X, jadi ini gerakan horizontal ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan gitu ya, ke kiri ke kanan. Itu M ya, M ya, M masa dari tongkat ini dikali turunan kedua dari X tambah L sin theta, itu sama dengan H ya. H ini horizontal,
Sedangkan gerakan vertikal dari tongkat, ya, gerakan horizontal tongkat, gerakan vertikal dari tongkat ini adalah M kali D turunan kedua dari L cos theta. Nah, jadi vertikal ini kalau kita lihat ini cos ya, ini sin. Jadi ini cos ya, dan ini sin ya. Untuk tongkat itu sama dengan V ya, V kurang mg. Jadi mg kenapa? Ya, gerakan ke atas vertikal itu lawannya itu adalah massa kali gravitasi. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan gerakan horizontal kereta ini ya, karena dia tidak ada gerakan vertikal, hanya horizontal ke kiri dan kanan, itu M sama dengan turunan kedua dari X yang adalah jarak. Jadi percepatan M kali percepatan sama dengan U. Ingat lagi konsep tadi, konsep gerakan ya, translasi. Nah, M ya, massa ya dikali percepatan sama dengan, ingat kalau gerakan translasi itu massa dia ya, dikali posisi. Kalau gerakan rotasi itu selalu terkait dengan theta atau sudut. Nah, kembali ke sini itu sama dengan U, itu adalah gaya yang diberikan dikurang H, dikurangkan ini. Oke. Nah, kalau kita asumsikan bahwa theta itu kecil sehingga sin theta itu mendekati theta, cos theta itu 1 ya, cos tetanya mendekati 0, jadi cos 0 itu adalah 1 kan ya. Nah, turunan theta turunan utama kuadrat itu ada mendekati 0, maka kita bisa transform ini ya, berarti ini kan sin ya. Nah, ini sin theta itu adalah theta kali HL cos theta itu adalah 1, berarti HL I theta turunan kedua dari theta. Untuk gerakan horizontal tongkat pendulum kita bisa modifikasi berdasarkan kondisi ini, maka M kali X double dot turunan kedua dari X tambah ya L kali turunan kedua dari sudut atau theta sama dengan H. Sedangkan gerakan vertikal dari tongkat itu adalah karena cos theta itu adalah 1, maka turunan dari 1, turunan bila konstanta itu 0, berarti 0 sama dengan V kali V kurang M kali G, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dari 4 dan 6 ya, dari 4 dan 6 kita bisa lihat bahwa kita ambil salah satunya, entah H itu sama dengan sekian ditambah sini atau sebaliknya, itu kita akan dapatkan M tambah M besar ya, massa dari kereta ditambah dengan massa dari tongkat itu dikali dengan turunan kedua dari posisi tambah M kali L sudut ya, turunan kedua sudut itu sama dengan U. Jadi kurang lebih seperti itu pada persamaan 8. Selanjutnya, nah dari persamaan 5 dan 7, persamaan 5 dan 7 mana? Persamaan 5 adalah ini ya, dan 7, maka kita bisa dapatkan juga I turunan kedua dari theta itu sama dengan I MGL theta kurang HL. Nah, H juga bisa kita gantikan ya. H itu kan sama dengan M. Kalau kita lihat sini, H itu ya ini ya, MX turunan kedua MX tambah ML turunan kedua dari theta. Nah, maka kita bisa dapatkan I sama dengan ini, maka kita dapatkan kalau kita gabungkan nih ya, yang theta itu yang theta turunan kedua theta kita gabungkan jadi 1 ini, jadi I dan ML ini kita jadikan 1, maka kita dapat I tambah ML kuadrat kali turunan kedua dari theta plus ML turunan kedua dari X sama dengan MGL theta. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita dapatkan persamaan untuk pendulum terbalik. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tongkat ini tersebar di mana massa itu pada posisi tengah-tengah tongkat. Bagaimana kalau bentuknya kurang lebih seperti ini, di mana pusat massa itu di ujungnya, itu berupa bola misalnya, ini lurus kecil, jadi massanya itu sangat kecil, tetapi massa lebih berat itu ada justru di sininya, di ujungnya. Maka dengan mudah kita bisa asumsikan bahwa I sama dengan 0, yang Indonesia pada pusat gravitasi asumsikan 0, maka persamaan 9, kita lihat persamaan ini ya, itu I nya 0, maka kita dapatkan tinggal I nya 0 itu sama dengan ML kuadrat ya, turunan kedua dari theta, MLX ini MG L theta. Nah, ini persamaan 10.
Nah, dari 8 dan 10 dapat dimodifikasi. 8 itu mana? 8 itu yang ini. Dari 8 M tambah M kecil kali hitungan kedua dari X double dot tambah M L ya. Nah, ini kita dapatkan kurang lebih seperti ini ya, M ya, L dot double dot tambah M kali G theta kurang U. Nah, MX ya, kalau kita dapatkannya MX double dot, kita lihat sini ya, MX double dot ya, itu sama dengan U ya, sama dengan U ya, sama dengan U kurang MG double dot, MG theta. Jadi MG theta ya, ini persamaan A12 ya. Ini bisa kalian coba-coba nanti, apakah kalian hitung-hitung saja, ini bisa coba, tidak susah kok, tinggal lihat persamaan 8 dan 10 nah, ya. Oke, nah sekarang kita dapatkan, dari sini kita akan dapatkan dari persamaan 8 dan 10 tadi ya, ada persamaan 8, ini 8 ya, ini 8 dan 10 yang ini, kita akan mencari transfunction sudut terhadap U. Jadi sudut yang bergerak terhadap U. Jadi apa hubungan ini? Kenapa? Karena masukan kan di sini U. Jadi kita gerak-gerakan seperti segway tadi, kita gerak-gerakan keretanya atau rodanya itu agar tetanya menjadi seimbang gitu, mendekati 0 seperti itu. Jadi kita harus mencari transfunction itu kurang lebih seperti ini. Dan terhadap U itu kita dapatkan dari persamaan 8/11, maka persamaan 11 ini yang menjadi ini, Kalau kita pecah ini, kita dapatkan S-nya S tambah akar M tambah N dan seterusnya. Nah, ini min ini kita bisa pindahkan di sini ya. Nah, namun yang menjadi menarik di sini adalah kita lihat adalah akar ini, ada akar ini nanti menghasilkan akar yang negatif, di sini menghasilkan akar yang positif. Artinya apa? Artinya sistem itu berada di sebelah kanan. Kalau nanti kita akan ada analisis kestabilan itu locus, nanti akan kita lihat bahwa posisi akar ya di bidang real itu menandakan bahwa itu adalah sistem yang tidak stabil. Jadi itu nanti kita akan bahas, tapi adik-adik cukup tahu saja bahwa cara menganalisisnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana memodelkan transfunction untuk rangkaian listrik. Jadi untuk rangkaian listrik perlu diketahui dulu simbol dan persamaannya. Jadi untuk resistor itu kurang lebih tegangan sama dengan I kali R atau R kali I ya, sama aja. Kapasitor itu sama dengan I sama dengan C turunan pertama dari tegangan terhadap waktu, dV per dt. Induktor itu tegangan L kali D turunan pertama I per dt. Nah, sumber tegangan V sama V source, current source atau sumber arus itu I sama dengan IS. Jadi basis penyelesaian rangkaian listrik biasa digunakan adalah hukum Kirchhoff, baik Kirchhoff's current law, hukum arus untuk Kirchhoff dan maupun Kirchhoff's voltage law ya. Oke, dengan metode node analisis atau analisis simpul, atau metode lain juga bisa digunakan sepanjang itu bisa dipecahkan ya. Nah, kalau kita ini rangkaian listrik ya, LRC. Nah, ini kalau kalian belajar rangkaian listrik harusnya kalian sudah dapat ini ya. Nah, ini adalah rangkaian listrik yang memiliki baik induktor, resistor maupun kapasitor. Nah, bagaimana kita memodelkan rangkaian listrik ini? Jadi ini plannya ya, ini belum masuk kontrolnya. Jadi kontrolnya baik sebelum plan. Ingat gambar blok diagram feedback control itu adalah sebelum plan, itu kita nanti tambahkan kontrolnya. Jadi kita mengendalikan EI-nya nanti, masukkan atau U-nya untuk si plan ini. Nah, tapi kita belajar dulu saat ini memodelkan plan tersebut. Kalau dalam domain waktu, ingat ini kita kembali ke sini ya. Kalau ini ada LDI per dt dan seterusnya. Nah, ini lihat ini LDI per dt, jadi tegangan pada sini, pada induktor ini ditambah tegangan pada R, jadi R kali I ditambah ya tegangan pada C
itu sama dengan EI. Jadi total ya, total tegangannya adalah sebenarnya sama dengan EI, jadi tegangan masukannya. Nah, kalau kita ubah ke Laplace, ingat mengubah ke Laplace-nya kenapa? Karena itu mempermudah perhitungan, gampang sekali jadi. Tapi dengan syarat bahwa kondisi awal adalah 0, ya. Jadi kondisi awal itu 0. Kalau kondisi awal tidak 0, maka akan sulit. Jadi dia asumsikan bahwa kondisi awal 0. Nah, kalau kita lihat nih, L DI per dt, jadi I S saja, ya, L S kali IS dalam kurung S. Ini fungsi Laplace, ya. Jadi gampang, L arus tambah S. Kalau ini turunan kedua, ini S kuadrat. Turunan ketiga, S pangkat 3 gitu. Tambah RIS, karena tidak ada turunan di sini, maka tidak ada S di sini. Cuman I fungsi terhadap S, fungsi terhadap Laplace. Tambah 1 per C. Nah, ingat, kalau turunan dia S, kalau integral dia 1 per S. Ya, 1 per S tambah I kali S. Nanti pelajari lagi ya, fungsi Laplace saya tidak terlalu ajarkan, karena itu banyak kalian bisa pelajari baik di YouTube ataupun di buku-buku yang tadi ada tabelnya, ya. Nah, tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi waktu, domain waktu itu ditransform ke domain Laplace. Itu sama dengan EIS, ya. Sedangkan yang kedua ini 1 per C ini dikali, karena integral 1 per S kali S sama dengan E0S. Nah, ini kalau kita lihat, kita ingin mencari hubungan EO, transfer function terhadap EO terhadap EI. Jadi transfer function tegangan keluaran terhadap tegangan masukan pada rangkaian RLC ini. Maka kita ambil aja ini EO dibagi EI. Berarti EO dibagi EI sama dengan ini, ya, 1 per C kali 1 per S kali S ini dibagi ini. Sehingga kita dapatkan kurang lebih transfer function seperti ini, ya. Nah, kalau kalian modelkan itu, kalian bisa nanti coba di MATLAB ya, seperti yang saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya itu, kurang lebih seperti ini, ya. Kalau atau kita lihat ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita penggambarnya, jika R-nya 8 ohm, L-nya sekian, C-nya sekian, kita definisikan S sama TF, sistemnya adalah, ini kalian tinggal buat transfer function di sini. Nah, untuk yang kedua misalnya, ini sebenarnya tidak perlu ya. Untuk kedua, R-nya sekian, L-nya sekian. Kita misal bedakan, R-nya sebelumnya 8, kita bikin 80, yang lainnya tetap LC-nya. Oke, itu kita anukan. Nah, berikutnya, bagaimana kalau R-nya untuk sistem yang ketiga, R-nya tetap 8, bukan 80. Nah, kita naikkan induktornya, ya. Nah, ya. 32E milihenry. Ya, ini 800 mikrofarad, yang C-nya tetap. Nah, kita lihat sistem 3 ini. Nah, kita plot misalnya, ya. Saya bikin per unit, artinya apa? Per unit itu 1. Jadi 1 itu bisa tergantung, kalau tegangannya nanti tegangan EI-nya adalah 200 volt, maka 1 itu merepresentasikan 200 volt. Kalau nanti 0,5 tingginya, itu artinya 0,5 dari 200 volt. Jadi per unit. Jadi bisa macam-macam. Jadi bisa general sistem kita ini kita terapkan. Misal kita running ya. Nah, ini transfer function-nya. Kita dapatkan transfer function ya. Untuk sistem pertama, sistem kedua. Ini sistem yang pertama. Ini sistem yang ketiga. Jadi dengan yang berbeda-beda. Nah, kita dapatkan kurang lebih responnya seperti ini ya. Ini saya turunkan dulu. Ini sistem 1 tadi ya. Sistem 1 kurang lebih. Sistem yang ini kurang lebih seperti ini. Jadi R itu lebih kepada penguat ya, gain gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini sistem 1 ini ya. Nah, sistem 2 ini, sistem 3 ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita lihat sistem 1 ketika dia L sama 3,2 milihenry. Nah, kalau itu kita sistem 1 tuh R-nya kecil. Nah, kalau kita naikkan 80 dan seterusnya. Nah, misalnya kita L ini sistem 3 itu, wah ini kita naikkan ini ada sedikit, dia cepat dia karena integrator kan. Integrator kita tambahkan dia cepat responnya, tapi menghasilkan overshoot dia di sini. Nah, tergantung, makanya sistemnya misalnya requirement-nya itu overshoot-nya boleh lewat gak, atau boleh misalnya batasnya 1,2, berarti ini aman. Nah, set link time-nya
ini kondisi keadaan tunak ya, keadaan tunak itu steady state lah. Yang keadaan tunak itu, nah mau cepat, oke. Nah, misalnya kita menggunakan sistem 2 nih, jadi dia posisi keadaan tunak kurang lebih settling time-nya ya sekitar antara 0,25 lah di sini ya, settling time-nya kurang lebih sih antara sekitar 0,2. Tetapi ternyata requirement-nya pengennya di 0,05 itu sudah harus settling time, berarti dia harus cepat deh. Maka pilihannya adalah sistem yang pertama atau sistem yang ketiga ini, karena dia lebih cepat. Sistem yang kedua tidak menjadi pilihan, karena ini agak lama. Selanjutnya ketika misalnya maksimum overshoot-nya sekitar 1,02, wah ternyata sini batasnya, berarti yang sistem ketiga ini tidak boleh, kita harus turunkan. Maka pilihannya mungkin sistem yang pertama ini, atau kita bisa desain lagi lebih bagus lagi yang mana. Nah, ini sistem plannya, tetapi ketika nanti dihubungkan dengan beban dan sebagainya, ada variasi dan lainnya, nah itu controller perlu juga mengkompensasi sistem agar tetap bisa stabil ya. Nah, bisa juga diterapkan pada rangkaian LRC cascade. Cascade. Oke. Nah, kita lihat bahwa sini R1, C1, R2, C2 kita lihat di sini ya. Nah, kita ingin mencari transfer function EO terhadap EI, output terhadap input ya. Oke. Nah, pertama kita modelkan dulu, kita lihat yang pertama ya, yang I1 ini. 1/C1 I1 kurang I2. I1 kurang I2 ya, integral ya, karena melalui C tambah R1 ya, tambah R1 kali I1. Jadi tegangannya tambah tegangannya. Tegangan ini merupakan I1/C1 dikalikan arusnya. Jadi arus 1 dikurang arus 2. Nah, itu arus yang mengalir. Jadi kalau arusnya positif maka dia positif lah, kalau negatif berarti tegangannya negatif. Sama dengan EI. Jadi sama dengan EI. Itu yang di sini. Nah, sekarang di loop ini, loop yang kedua ini kita lihat bahwa 1/C1 kali I2 kali I1 ya. Oke. Nah, kita arahnya ke sini, I2. Jadi putarannya begini. Tadi kan putarannya begini, I1 kurang I2. Ini I2 kurang I1 karena putarannya kita loopnya gini kali 1/C1. Jadi integral dari I2 kurang 1 tambah R2 kali I2 tambah 1/C2 ya. Karena tidak ada arus yang berlawanan maka langsung dikalikan I2. Jadi integral dari I2 sama dengan 0. Jadi di sini ya harusnya 0 di sini ya, 0. Nah, maka kita bisa dapatkan kurang lebih yang berikutnya adalah 1/C2 ya, tegangan ini ya, EO ini sama dengan integral dari I2. Dari sini kita bawa ke domain Laplace. Domain waktunya kita bawa ke domain Laplace 1/C1. Ingat integral ini 1/S. Jadi 1/S kali I1S kurang I2S. Jadi mudah nih, lebih mudah seperti ini daripada kita turunkan lagi ya. Nah, I1S kurang I2S tambah R1 kali I1S sama dengan EIS. Untuk persamaan yang kedua itu 1/C ini karena integral 1/C1S tambah kali I2 kurang I1S tambah R2 R1 I2S tambah 1/C2 kali I2 sama dengan 0. Nah, I yang ketiga 1 dibagi C2S dan seterusnya, ini kurang lebih sama lah. Jadi kalau kita lihat, kita akan bisa dapatkan transfernya EO. Jadi EO terhadap EI ya. Nah, kita bisa dapatkan nih EO terhadap EI. Jadi kita tinggal lakukan modifikasi sehingga I-nya hilang ya. I-nya hilang. Kenapa I-nya hilang? Karena I itu ada dinamika juga di situ ya, karena terhadap waktu. Jadi yang tidak boleh nanti di transfer function ini di sini nih ada I terhadap S. Harusnya di dalam transfer function ini adalah nilai-nilai yang sudah ada. Jadi konstanta yang sudah ada. R1 sudah ada nilainya, C1 sudah ada, R2 tidak boleh. Di sini ada juga fungsi terhadap waktu seperti IS. Jadi kita harusnya hilangkan ya. Jadi kita cari I fungsi I1 terhadap S terhadap I2, kita gantikan sini, maka kita dapatkan I2, nanti saling menghilangkan ya, sehingga kita dapatkan kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalian bisa juga uji terhadap dengan MATLAB dengan fungsi tadi, tinggal menambahkan transfer function ini dan memisalkan R1 berapa, C1 berapa, R2 berapa, C2 berapa,
dan seterusnya ya. Oke. Em, aplikasi lain itu bisa diaplikasikan pada misalnya inverting amplifier. Inverting berarti dia amplifier tapi luarnya itu polaritasnya kebalikan. Kalau EI-nya positif, nah ini EO-nya negatif. Kalau EI-nya negatif maka EO-nya outputnya positif. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, I1 sama dengan EI kurang E ya. E aksen itu dibagi R1 ya, R1. Kemudian I2 sama dengan E aksen kurang E0 ya, ini dikurang E0 dibagi R2. Jadi kan I kan sama dengan V per R ya. Jadi oke. Nah, kalau I1 sama dengan I2 kita anggap bahwa arus yang mengalir di sini 0. Jadi I1 pasti sama dengan I2 kan ya. Maka kita dapat ini ya, I1 ini sama dengan E aksen kurang E0. Jadi kita bisa dapatkan ini. Nah, dari sini nanti kita bisa dapatkan EI ya, EI per R1 sama dengan min E0 EO per R2. Atau kalau kita ambil EO-nya ya, EO dari sini ya, EO itu sama dengan min R2 per R1 EI. Jadi kalau EI positif, dia negatif nanti. Tergantung perbandingan R2 dibagi R1. Kalau E1-nya negatif, ini nanti hasilnya positif. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kalau non-inverting amplifier tadi amplifier bisa dinaikkan. Jadi naikannya pun kok sama seperti amplifier. Kalau kita ingin naikkan output itu tergantung, berarti R2-nya lebih besarkan dibanding R1-nya. Nah, kalau non-inverting itu dia tegangan output itu tidak polaritasnya tidak berbeda dengan tegangan input, jadi sama gitu ya. Kalau ini kurang lebih rangkaiannya. Nah, kalau kita rangkaian ekuivalen kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, rangkaian ekuivalennya EI ya, di mana posisi negatif ini tengah-tengah antara R2 dan R1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa menuliskan EO itu sama dengan K ya, dikali EI kurang R1 ini paralel kita ambil yang ini R1 dibagi R1 tambah R2 dikali EO ya, dikali EO. Oke, itu adalah EO-nya. Jadi I dikurang ini ya. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan ya EI sama dengan apa ya. Jadi kalau kita gabungkan EO-nya, kita bisa dapatkan EI-nya kurang lebih seperti ini. Dari sini jadi ketika K itu sangat besar, jauh lebih besar dari 1, jika R1 tambah R2 itu lebih besar daripada 1 per K. Jadi kalau ini lebih besar dari 1 per K, maka sebenarnya yang dominan itu adalah yang ini ya. Yang ini sebenarnya yang dominannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita pindahkan ke sana, jadi EO sama dengan 1 tambah R2 per R1 EI. Jadi kalau kita mau mengamplifikasi, tinggal kita hitung kita pengen naik berapa, R2-nya tinggal berapa, itu berarti dia dikalikan terhadap EI, itulah tegangan outputnya ya. Amplifier kan penguat lah istilahnya ya. Nah, ada juga rangkaian lag ya. Kalau lag ini order 1 dengan amplifier, nah ini akhirnya ketinggalan ordernya, jadi fasenya ketinggalan. Jadi maksudnya lag itu apa? Jadi kalau lag itu tegangan input ya, tegangan input gelombang sinusoidalnya misalnya, nah outputnya tuh ketinggalan. Jadi ketinggalan sinyal seperti ini berapa, ada beda fase dengan sinyal outputnya. Ada juga namanya lead. Kalau lead itu tegangan outputnya bisa lebih duluan, mimpin lah lead ya. Kalau lag itu istilah ketinggalan. Kalau lead itu dia duluan, beda fase sinyal output itu, sinyal dengan output itu ada beda fase tapi dia inputnya yang tertinggal, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nih. Nah, oke. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita model kan sama seperti tadi, EI1 sama dengan EI ya, aksen ke S1. Tapi di sini bedanya, di sini ada C. Jadi C ya. C kurang lebih I2 sama dengan C kali D aksen ya. Perbedaan tegangan ini per dt. I3 sama dengan E aksen kurang E0 per E2. Jadi kita punya I1, I2 dan I3.
jika I1 itu sama dengan I2 tambah I3 ya. Kalau bercabangkan berarti arusnya itu terbagi gitu ya, terbagi. Tetapi arus ini dianggap sama dengan ini dengan asumsi bahwa tidak ada arus yang mengalir kepada op-amp ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi arus total I2 tambah I3 itu sama dengan I1. Sehingga kita dapatkan, jadi kita dapatkan EI kurang E aksen per R1 itu sama dengan ini C dan seterusnya ini ditambah dengan E aksen ini. Nah, karena E aksen itu sama dengan 0, tegangan ini kita asumsikan mendekati 0, di 0, 0, 0, maka kita dapatkan EI per R1 sama dengan min C D0 per DT kurang E0 per R2. Dari sini kita bisa dapatkan, kita ambil EI-nya, kalau ini kan berarti SE0, ya SE0, ya SE0. Nah, kita dapatkan EI per R1 sama dengan C E0 SE0 kurang E0 per R2. Jadi kalau kita ambil EI-nya terhadap R1-nya, kita dapatkan kurang lebih sebeginilah dia. Nah, kalau dari sini kita ambil EO terhadap EI-nya, maka kita pindahkan EI-nya ke sini, EO per EI, ini kita pindahkan ke atas. Kurang lebih dapatnya seperti ini. Inilah transfer function dari fungsi lag order 1. Ya. Nah, ini memang gimana ya? Matematikanya lumayan ya, memang ya. Tapi kalau kalian coba-coba, nanti kalian juga belajar listrik, sebenarnya tidak terlalu susah. Ya, ketika kalian dapat transfer function-nya, kalian bisa nanti melihat dinamika model dinamis dari proses tersebut. Kalian memberikan input, kalian uji respon dan bagaimana responnya kurang lebih. Nah, ini kurang lebih saya beli kan tabel ya. Tabel, walaupun desain kompensator atau desain controller ini nanti ada bagiannya khusus nanti di akhir-akhir. Cuman kalian harus udah tahu juga bahwa ternyata ada aksi kendali. Aksi kendali itu adalah proporsional, ya, integral, ya, proporsional diferensial, proporsional integral, ada PID, proporsional integral dan diferensial, dan lead atau lag, atau juga lag lead, ya, lag lead. Jadi lag lead itu tadi yang dia fasenya memimpin, ya. Lag itu ketika sinyal keluaran itu tertinggal dari itu. Jadi aksi dikendalikan, aksinya diberikan gitu. Jadi sebagai kompensasi. Nah, kalau kita lihat ini persamaan pertama itu adalah transfer fungsinya R4 dari sini ya. Ini rangkaian op-amp-nya menggunakan op-amp ya. Ini sistem P menggunakan op-amp. Kita bisa juga gunakan yang lain, ini berbasis elektronik. Tetapi banyak juga sekarang sudah berbasis program. Jadi kita apa istilahnya itu, kita bikin programnya di microcontroller menggambarkan fungsi PID, kompensator lag, lead atau PI, PD gitu ya. Nah, itu bisa juga digunakan dibandingkan menggunakan rangkaian op-amp. Tetapi jika Anda menggunakan rangkaian op-amp, kurang lebih konstruksinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau di sini ini R4 bagi R3 dikali R2 bagi R1. Nah, begitu juga dengan I. I itu adalah R4 dibagi R3 dikali 1 bagi R1 C2S. Nah, ini bisa digunakan nanti ya, bisa digunakan. Untuk PD itu proportional differential. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Transfer function-nya kurang lebih seperti ini. Nah, kita dapatkan R4 ya bagi R3, ya R2 bagi R1. Ini sorry, ada R2 sebenarnya, ini ada R2 ya. Nah, oke, nanti ada kesalahan sedikit. R2 bagi R1 ya. Nah, R1 C2S tambah 1. Oke. Untuk PI, jadi PI itu R4 R3 ya. Ini harusnya paralel nanti. Yang ini yang PD nya. Kalau ini seri, kita lihat bahwa R2 bagi R1 dikali R1 C2S tambah 1 dibagi R1 C2S. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah ya, kemudian untuk PID, jadi PID kita lihat di sini kita lihat ini gabungan. Kalau tadi PD itu di sini ya, ada ya. Nah, PD di sini, kalau integrator di sini ada PI. Nah, sekarang gabungan PID. Jadi ini adalah P, kurang lebih P lah ini ya. Nah, kalau kita lihat ini konstruksinya P, kalau ini adalah PI ya,
kalau ini yang salah gambar tadi ya, ini sebenarnya yang ini modelnya nih. Nah, ini D-nya. Ya, di PID. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini. Transfer functionnya. Lead atau lag ini kompensator selain PID yang concern terhadap perbedaan fase yang ditimbulkan oleh respon sistem. Jadi bagaimana mengejar fase itu sehingga sama atau dipercepat atau diperlambat kontrolnya. Dikasih kompensasi sehingga dia bisa mengejar fase tersebut, ketinggalan fase atau fase yang terlewat ya. Nah, kita lihat di sini kita lihat kurang lebih konstruksi rangkaian op-amp-nya adalah seperti ini. Ya, hampir mirip, tetapi di sini bedanya sini adalah paralel ya. Kalau dibandingkan PID tadi, bedanya di sini paralel ya. Kemudian kalau lag lead ya, lag lead, jadi di lag dulu baru di lead ya. Nah, ini kita lihat transfer functionnya seperti ini ya, seperti ini kalau dicari. Nah, ini kalian sebenarnya kalau udah tahu nanti nilai R2, R3, R4, R5 dan seterusnya ya, ini sebenarnya ini nanti kalian bisa dengan gampang, ini persamaan transfer function menjadi lebih ringkas sebenarnya ya. Cuman nilai S aja yang ada ya, S kuadrat dan sebagainya. Ini yang nanti yang ada, sedangkan R1 udah digantikan nilai. Nah, itu kalian bisa simulasikan sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Hari ini kita sudah membahas terkait pemodelan transfer function ya. Transfer function kita masih ada utang bagaimana kita memodelkannya dengan state space. Ingat sekali lagi, ada teknik lain selain memodelkannya dari persamaan-persamaan fisika. Kalau ini kan kita memodelkan dari awal. Misalnya ketika kita memodelkan gerakan translasi, kita mengadopsi konsep dasar fundamental dari fisika, F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, kalau di konsep gerakan translasi atau rotasi ya, kita mengadopsi MI kali A, M sama dengan I kali A, di mana M itu adalah momen yang berasal dari eksternal ya. Nah, itu harus sama dengan inersia ya, I itu inersia dikalikan percepatan angular dari sistem. Nah, itu untuk gerakan rotasi. Dan tadi kalau di rumusnya M sama I kali alfa. Nah, kita juga sudah ketika kita ingin menggambarkan transfer function rangkaian listrik, kita juga harus mengetahui konsep-konsep rangkaian listrik ya. Khususnya rangkaian-rangkaian yang menggunakan tahanan atau resistansi ya, menggunakan induktor ya, L dan sebagainya, kemudian menggunakan kapasitor C dan sebagainya. Nah, itu kita perlu tahu juga, dan juga op-amp ya. Nah, ini bisa kita modelkan, tetapi kita harus mengetahui basic dari rangkaian listrik. Begitu juga dengan rangkaian-rangkaian lain nanti, sistem-sistem lain misalnya elektromekanik dan sistem-sistem lainnya, itu cukup kita perlu tahu dia sistemnya bagaimana, dan kita mencari transfer function dari plan tersebut. Ketika kita dapatkan transfer function plan dari plan tersebut, maka kita akan dengan tidak mudah kita akan lebih bisa mendesain controllernya. Jadi terhadap apa? Misalnya seperti ini. Misalnya transfer function ini, berarti nanti masukan yang kita berikan ke plan adalah EI. Ya, kalau gini kan, ini kan output plan. EI ada masukan plan. Berarti nanti kontrol, kalau yang saya kembalikan ke sinyal kendali, itu adalah masukannya kurang lebih ke situ, ya. Jadi kalau kayak saya kembalikan ke halaman berapa ya, bentar ya. Nah, ini kalau kita kembalikan, yang U ini adalah, ini yang kalau tadi EO ya, misalnya ini rangkaian listrik lah. Nah, ini EO-nya itu YS-nya, luarannya. Nah, EI-nya adalah U kita berikan. Nah, kita ingin mengendalikan rangkaian LRC misalnya. Maka ketika kita tambahkan kontrolernya, kita sebenarnya memberikan sinyal EI tadi kepada sistem. Kalau sinyal LRC tadi macam-macam. Kalau terkait gerakan rotasi tadi, gerakan rotasi adalah theta terhadap U. Berarti keluarannya adalah theta di sini. Ya, theta yang diinginkan berapa? Nah, ketika itu open loop ya untuk plannya nih sampai U-nya adalah apa? U-nya adalah momen atau torsi, momen gaya yang diberikan kepada kereta tadi untuk menggerak-gerakkan supaya tongkatnya tetap bisa berdiri untuk pendulum terbalik tadi. Nah, berarti tugas controller apa? Memberikan sinyal U itu nanti kalau di feedback ya,
Kalau di feedback berarti dia harus, nah kalau di feedback berarti error. Misalnya kita pengenkan tetanya 0, ternyata tetanya itu kalau kalau pendulum terbalik, kalau pendulum itu tetanya 0, kalau pendulum terbalik tetanya pi misalnya ya. Nah kita ingin tetap dia pi misalnya, maka ini di sensor, oh ternyata tidak misalnya, maka kontrol ini memberikan sinyal U tadi. U itu ada force, momen gaya yang biasa kita sebut dengan T, torsi ya. Torsi diberikan kepada keretanya bergerak ke depan atau ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang itu agar mengadjust ya, mengintervensi plan yang dikendalikan, yang ada sequay tadi ya, misalnya contohnya sequay tadi, atau kalau dalam model pendulum terbalik itu ada kereta tadi ya, cap tadi yang beroda, agar mengejar theta itu sama dengan referensinya yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Pada pertemuan yang lalu dan pertemuan hari ini, khusus hari ini kita memang membahas bagaimana memodelkan plan ini. Jadi kita belum masuk ke desain kendalinya, karena kita perlu mengetahui bagaimana cara memodelkan plan ini sehingga kita nanti bisa membangun satu pengendali untuk plan yang akan kita kendalikan. Baik, itu yang ingin saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik. Saya sarankan untuk dapat mengulangnya ya, memahaminya. Jika tidak, nanti kita bisa diskusikan. Baiklah ya, terima kasih. Salam sehat.